Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah di sini ada kegiatan, kita melanjutkan kegiatan pasca observasi untuk kegiatan coaching. Terima kasih kepada Pak Hari Teguh Wibowo yang sudah hadir selaku pengajar praktek saya di CGP Angkatan 7 ini, dan terima kasih juga kepada Bu Verly Aprianingrum selaku rekan sejawat yang kemarin sudah saya supervisi untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas beserta praobservasi ya Bu ya. Iya. Ya, baik Bu Verly, kita pada pertemuan yang lalu ya, sudah terlewat sangat lalu ya, kita sudah melakukan obrolan praobservasi dan obrolan dan dan observasi di dalam kelas ya, pada saat pembelajaran berlangsung untuk pembelajarannya Bu Verly di kelas 10 PPLG 2 ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Nah, setelah melaksanakan observasi di kelas tersebut, memang saya amati ada beberapa hal yang harus kita refleksikan, Bu. Refleksikan ya Bu ya, bukan kita evaluasi tapi kita refleksikan, di mana di sana Bu Verly itu sudah melakukan pembelajaran yang sesuai, kalau menurut saya yang sangat sesuai dengan RPP yang sudah dibuat oleh Bu Verly dari tahap awal ya, dari pembukaan, kemudian di situ ada salam pembuka, kemudian presensi, persepsi, itu sudah dilakukan dengan runtut oleh Bu Verly. Kemudian di tahap inti juga ya, ini yang saya suka Bu Verly, dimana di situ Bu Verly itu sudah sangat struktur ya, sudah sangat runtut ya, untuk melakukan proses pembelajaran dengan strategi ya, yang Ibu terapkan di kelasnya, yang divariasikan dengan eksplorasi ide atau gagasan dari masing-masing peserta didik pada saat melaksanakan proses inti dalam pembelajaran gitu. Ada orientasi masalah yang dipecahkan, kemudian ada pemecahan masalah, kemudian Bu Verly saya lihat juga membimbing dan memberikan informasi atau data-data kepada peserta didik mengenai jenis dan konsep tentang sebuah logo gitu ya Bu. Iya, kemarin materinya logo. Iya. Kemudian ada demonstrasi yang dipresentasikan oleh peserta didik juga, kemudian ada evaluasi juga, kemudian di akhir pembelajaran juga Ibu tidak lupa untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik menyampaikan kesimpulan pembelajarannya. Tentu itu sangat membuat peserta didik menyadari apa? Jadi menyadari apa sih yang sudah saya dapatkan pada pembelajaran hari ini, kemudian ilmu apa sih yang bisa saya terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian itulah yang sangat luar biasa Bu Verly menurut saya gitu. Karena sebetulnya kita sebagai seorang pendidik ya, melakukan proses pembelajaran itu harus sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, modul ajar gitu kan ya, atau RPP gitu. Jadi itulah yang harus kita sepakati bersama, harus kita laksanakan gitu, harus sesuai dengan RPP. Nah, dari proses itu tadi ya Bu Verly, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Ini sedikit saja pertanyaannya. Yang pertama saya ingin bertanya, ini menurut Ibu, apa sih yang sudah bisa diperoleh dari pembelajaran kemarin dan yang menurut Ibu belum sesuai? Baik, terima kasih Pak Willy atas pertanyaannya. Kemarin sebenarnya memang ketika mau ada ini ya, biasanya ketika mau ada observasi atau supervisi dari para asesor penilai gitu ya, penilai di kelas, pasti yang perlu kita siapkan adalah modul ajar harus
runtut lengkap. Nah itu yang sudah saya siapkan, kemudian saya berusaha semaksimal mungkin ya menerapkan semua apa yang sudah saya rencanakan dalam kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar. Mulai yang jadi kunci ternyata setelah saya amati pelaksanaan pembelajaran kemarin itu adalah adanya KSE ya Pak. Jadi kesepakatan di awal gitu. Kesepakatan di awal dengan yang ada di kelas. Jadi anak-anak ya memang oh ya saya nanti kondisi di kelas itu saya harus fokus, kemudian tidak boleh bermain HP, kemudian ya ketika mau keluar kelas ya harus izin terlebih dahulu. Jadi kesepakatan itu ternyata jadi kunci kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan baik. Iya. Jadi ada pengalaman baru ya Bu ya? Jadi yang sebelum-sebelumnya belum ada Pak. Jadi oh ya ternyata setiap saya mau mengadakan kegiatan pembelajaran harus ada mengingatkan kembali kesepakatan itu supaya anak oh ya siap nih meskipun sudah jam siang. Biasanya kan kalau seni budaya itu di jam terakhir ya, jam terakhir di hari itu. Jadi oh ya supaya tetap kembali fokus, kita bacakan lagi atau kita pokoknya bersama-sama mengikrarkan kembali kesepakatan yang sudah kita jalankan pertama di awal. Kemudian masuk ke inti. Nah ke inti kadang juga lebih ke kayak kemarin itu ya alhamdulillahnya anak juga tetap masih mau fokus. Kemudian ketika saya perintahkan untuk persiapkan alat untuk hari berikutnya untuk kita pembelajaran prakteknya memang simple, ada praktek gambar manual gitu ya, manual terkait dengan logo. Cuma memang beberapa ada anak yang belum bawa alat. Tuh, paling kendalanya di situ. Jadi oh ya ternyata dua saja mungkin perlu yang dapat perhatian khusus. Bu, saya lupa tidak bawa alat gitu. Ya tidak apa-apa ya, pakai alat seadanya terlebih dahulu untuk kemudian harinya nanti baru kita evaluasi gitu ya Pak ya. Untuk anak tersebut selalu mengingatkan lah supaya apa yang harus disiapkan untuk pembelajaran berikutnya. Kemudian itu kan durasinya agak lama ya ketika praktek. Di tengah-tengah itu sebelum ke tahap melakukan presentasi, setelah mereka juga praktek membuat sketsa. Jadi sebelum mereka presentasi saya selingi dengan adanya ice breaking. Nah itu yang kadang membuat oh ya kembali fokus kembali, karena memang sudah waktunya itu sudah lama Pak. Biasanya udah oh ya anak-anak udah mulai jenuh, mungkin idenya udah habis. Nah saya ngantuk juga. Nanti saya selingi dengan adanya ice breaking. Kemudian di sela-sela presentasi juga saya sertakan ke anak-anak, sampaikan ke anak-anak itu terkait dengan adanya mendiagnosa apa ya karakteristik anak juga, berdiferensiasi itu yang dikasih tahu sama Pak Willy. Jadi saya mengkategorikan anak, mengelompokkan anak sesuai dengan kesukaan anak masing-masing. Kayak contohnya pokoknya logo yang kalian buat itu sesuai dengan kemampuan kalian lebih suka di mana. Jadi pembelajaran diferensiasinya saya masukkan kemarin. Sangat bagus. Iya. Jadi alhamdulillah anak-anak ya ada yang lebih suka membuat logo inisial, kemudian ada yang lebih suka membuat logo yang abstrak gitu. Jadi memang ada unsur gambarnya dan ada tipografinya. Karena kalau lebih ada 2 kelompok ya Pak, yang ternyata anak lebih cenderung lebih suka logo inisial karena lebih simpel gitu. Ini sesuai kemampuan anak masing-masing. Sangat bagus itu ya Bu ya. Pokoknya di pembelajaran Ibu juga saya kemarin mengamati KSN-nya di situ muncul, berdiferensiasinya juga sudah nampak gitu. Nah tadi kan ada sedikit kendala nih yang diceritakan oleh Bu Verly. Nah apa sih rencana Ibu kedepannya untuk melihat permasalahan yang tadi itu, yang ada beberapa anak itu tadi nggak bawa alat gitu, depannya gimana? Ya sebenarnya kalau untuk alat itu, alat yang saya perintahkan itu sebenarnya simpel sekali ya Pak, ya suruh bawa pensil sama penghapus saja. Tapi ternyata ya perlu plan yang lain ya Pak, alternatif yang lain. Misalnya kita sebagai guru itu tidak hanya bisa, kalau tidak ingin kalau pembelajaran itu tidak berjalan dengan baik, nah perlu kita siapkan fasilitas itu sebenarnya. Kayak contohnya sebenarnya pernah ya saya praktek juga untuk misalnya anak untuk membawa alat pewarna juga biasanya kesulitan. Iya. Kita menyuruh siswa untuk setiap siswa itu membawa
pewarna itu kesulitan, makanya perlu kita sebagai guru memfasilitasi, ya kita menyediakan dari sekolah seadanya, nanti kita bersama-sama bareng-bareng, misalnya ada yang tidak membawa ya bergantian Iya. bareng-bareng Oke, menggunakan ada. alat itu. Jadi Pokoknya paling saya siapkan dari saya, jadi semampunya Oke. gitu. Intinya ada Ya. alternatif ya, Ya, dari ada ibu alternatif untuk supaya tetap memaksakan. bisa berjalan. Siap, Bu. Sangat bagus pokoknya. Nah, jadi ada beberapa hal nih Bu yang ingin Ibu kembangkan kan mungkin ya. Kira-kira apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan terhadap pembelajaran berikutnya? Untuk pembelajaran berikutnya lebih saya variasikan. Kalau yang kemarin itu kan kebetulan pembelajarannya praktek ya. Nah, sedikit paling di depan itu perlu ada pemanasan. Pemanasannya kemarin Bapak belum ada kuis. Nah, kuis sebelum menuju ke tahap pembelajaran inti, sejauh mana sih pengetahuan dari anak-anak terkait dengan dunia. Kemarin kan terkait dengan logo ya, materinya logo. Sebelum saya menjelaskan, mungkin anak perlu membuka wawasannya terlebih dahulu. Nah, itu perlu ada kuis kecil. Mungkin ada 5 pertanyaan soal gitu, menggunakan aplikasi atau permainan game. Itu paling lebih ke situ Pak. Ada menyelipkan, kemarin belum sempat. Oh iya. Saya siapkan. Oke. Jadi paling saya lebih kreasikan lagi untuk di bagian tahapan awal sebelum menuju ke inti, harus ada game-game kecil. Iya. Nah, itu kan dari pengembangan tersebut Iya. ya Bu ya. Memang ada beberapa hal yang mengukur keberhasilan. Iya. Ya kan tadi kan Ibu kepengen kalau nanti ada kuis berarti kan ada hasil kan ya. Iya. Nah, jadi kira-kira seperti apa nih Bu untuk mengukur keberhasilan dari kuis tersebut di anak? Oke, kalau untuk mengukur keberhasilan, kebetulan kan kalau kita misalnya pakai mau menggunakan aplikasi Quizzes itu kan kelihatan tuh yang bisa menjawab benar semua siapa, kemudian yang telat menjawabnya siapa, kemudian yang tidak bisa menjawab sama sekali siapa, atau yang salah gitu ya. Itu nanti kan bisa dikategorikan, oh ya dari hasil grafik yang tertera di dalam aplikasi itu nanti ngaruh atau tidak dengan hasil pembelajaran di hari itu. Atau misalnya oh ya ternyata dia ketika mempresentasikan hasil membuat logonya itu ternyata dia tahu nih, paham, bisa runtut nih, saya termasuk dalam kategori logo inisial, logo yang emblem atau logo. Nah itu ternyata anak dari awal pun mereka sudah paham, sampai akhir pun dia tetap masih paham. Hal itu Pak untuk penilaian ke arah sana. Iya, jadi langsung muncul hasilnya gitu ya Bu ya, untuk Ibu pertimbangkan. Oh ini sudah anak tersebut ini sudah siap nih, atau belum gitu. Oke. Ya, dari proses dan pengembangan pembelajaran tersebut tadi yang Ibu utarakan itu ada tidak nih Bu untuk daya dukung? Ya, daya dukung sehingga proses pembelajarannya dapat berjalan dengan baik. Ini dukungan dari mana Pak? Intern atau? Ya, boleh dari intern, boleh ekstern. Misalkan berarti kan itu harus buka HP gitu kan. Oh iya. Buka HP, membuka Quizzes ataupun pakai komputer yang ada atau gimana gitu. Oh iya. Daya dukung pasti kita fasilitas wifi ya Pak ya. Wifi-nya kalau bisa yang lancar gitu. Kalau di kelas-kelas, tapi kebetulan yang saya ampu itu di kompetensi keahlian PPLG, insya Allah di sana tetap koneksi internet terjaga baik. Jadi ketika untuk pembelajaran anak silahkan cari referensi yang mendukung, yang bisa membantu kalian melaksanakan tugasnya pribadi, ya silahkan buka browsing gitu. Tapi kan dengan waktu di jam gitu, karena kan memang di kesepakatan di awal itu kan HP kalau bisa disimpan gitu. Ketika waktu-waktu tertentu aja baru bisa boleh dibuka. Ya, oke, sangat luar biasa Bu untuk proses obrolan kita di pasca observasi ini ya. Jadi proses coaching kita sudah berakhir nih Bu. Iya. Iya. Apa yang Ibu rasakan pada saat kita melaksanakan proses coaching tadi Bu? Ini Ibu rasakan? Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Terima kasih atas coachingnya dari Pak Willy juga untuk saya. Ternyata ya
pentingnya adanya kesepakatan, kemudian kita harus bisa pintar-pintar mendiagnosa karakteristik anak, itu ternyata ya memang dampaknya besar Pak. Jadi anak bisa lebih fokus, kemudian merasa lebih nyaman ketika belajar dengan adanya berdiferensiasi itu. Kemudian ya sampai akhir pun anak tetap bisa fokus belajarnya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Iya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Feli, kemudian kepada Pak Bowo yang sudah mendampingi kita melaksanakan coaching untuk pasca observasi kali ini. Ya, mungkin hanya itu yang sudah kita laksanakan ya Bu ya. Terima kasih kepada semua pihak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.